Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faizul Mukhtar dengan NPM 22120111330. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Kepastian Kedudukan Kreditur dalam Pembiayaan Sindikasi. Konsep pembiayaan sindikasi, mekanisme pembiayaan di mana beberapa lembaga keuangan bergabung membentuk sindikasi untuk memberikan fasilitas kredit kepada satu debitur untuk proyek berskala besar yang nilainya tidak dapat dipenuhi oleh satu kreditur saja. Praktik pembiayaan sindikasi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan proyek-proyek infrastruktur strategis dan investasi berskala besar yang membutuhkan pendanaan signifikan. Kompleksitas hubungan hukum antara debitur dengan beberapa kreditur serta antara kreditur sindikasi menimbulkan permasalahan terkait kepastian kedudukan hukum masing-masing pihak, terutama dalam hal terjadi wan prestasi atau kepelitan. Kedudukan hukum kreditur dalam pembiayaan sindikasi. Kerangka hukum di Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pembiayaan sindikasi. Berlandaskan pada KUH Perdata, Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu pasal 1338. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terutama terkait BMPK. Berbagai peraturan otoritas jasa keuangan sebagai pedoman praktik. Struktur dan peran para pihak, yaitu ada arranger, bank yang ditunjuk debitur untuk mengatur pembentukan sindikasi, mengundang bank lain, menyiapkan dokumentasi kredit, dan mengordinasikan proses. Ada facility agent, yaitu bertindak sebagai perantara debitur dan sindikasi kreditur, mengelola administrasi kredit termasuk penerimaan dan distribusi pembayaran. Selanjutnya ada security agent, ditunjuk untuk menerima, mengelola, dan mengeksekusi jaminan atas nama seluruh kreditur sindikasi. Dan yang terakhir ada participan banks, yaitu bank-bank yang berpartisipasi dalam menyediakan sebagian dana kredit sesuai porsi yang disepakati. Hubungan hukum multidimensi, yaitu hubungan antar kreditur diatur dalam interkreditor agreement dengan dua model umum, yaitu model joint and several, yaitu setiap kreditur bertanggung jawab untuk seluruh nilai kredit. Yang kedua ada model several liability, kreditur hanya bertanggung jawab sesuai porsi partisipasinya. Dan yang terakhir ada hubungan kreditur-debitur, yaitu diatur dalam syndicate loan agreement dengan dua pendekatan, yaitu ada single agreement, yaitu debitur menandatangani suatu perjanjian dengan seluruh kreditur. Dan ada multiple agreements, debitur menandatangani perjanjian terpisah dengan masing-masing kreditur. Ada klasifikasi kreditur dalam perspektif hukum jaminan. Dalam pembiayaan sindikasi, kreditur umumnya berkedudukan sebagai kreditur separatis. Security agent bertindak sebagai pemegang jaminan untuk kepentingan seluruh kreditur sindikasi. Struktur ini memberi hak eksekusi jaminan secara terpisah dalam hal kepelitan debitur. Masuk ke dalam permasalahan hukum dalam pembiayaan sindikasi, yaitu keterbatasan konsep security agency dalam sistem hukum Indonesia. Ketiadaan konsep trust, problematika eksekusi jaminan, dan ketiadaan regulasi sharing security, yaitu konsep sebagai jaminan dalam pembiayaan sindikasi belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kompleksitas penanganan wan prestasi dan kepelitan. Koordinasi pengambilan keputusan, kesulitan dalam mencapai kesepakatan di antara banyak kreditur dengan kepentingan yang mungkin berbeda. Konflik interest antar kreditur, yaitu adanya prioritas dan strategi berbeda dalam penanganan kredit bermasalah. Ketiga ada fragmentasi tindakan hukum. Resiko tindakan sepihak oleh kreditur individual yang dapat merugikan sindikasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada penangguhan hak eksekusi. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepelitan dan PKPU, hak eksekusi kreditur separatis ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit. Selanjutnya ada mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur. Struktur pengikatan jaminan yang tepat, yaitu hak tanggungan. Untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dapat dibebankan untuk kepentingan beberapa kreditur melalui security agent. Jaminan fidusia untuk benda bergerak, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 didaftarkan atas nama security agent. Gadai untuk saham dan surat berharga diikat melalui perjanjian gadai sesuai KUH Perdata.
Jaminan perusahaan, yaitu corporate guarantee sebagai jaminan pelengkap. Dan yang terakhir ada perjanjian pengalihan sebagai jaminan tambahan. Tindakan hukum dalam hal wan prestasi, yaitu ada akselerasi, eksekusi jaminan, litigasi, dan restrukturisasi. Perlindungan dalam konteks kepailitan, yaitu ada aksio pauliana, hak untuk membatalkan perbuatan hukum debitur sebelum pailit yang merugikan kreditur, pasal 41 Undang-Undang Kepailitan. Kompensasi, yaitu mengurangi nilai utang dengan nilai simpanan debitur di bank kreditur. Penagih, selanjutnya ada penagihan kepada guarantor. Melanjutkan penagihan kepada penjamin pribadi meskipun debitur utama telah pailit. Peran aktif dalam proses kepailitan, berpartisipasi dalam rapat kreditur dan mengawasi kinerja kurator, yaitu di mana kurator ini sendiri adalah tugasnya mencatat dan mengawasi harta pailit. Upaya, dan selanjutnya ada upaya meningkatkan kepastian kedudukan kreditur. Reformasi kerangka regulasi, yaitu pengakuan terhadap security agency. Regulasi sharing security, aturan khusus yang mengatur pembagian hak atas jaminan, mekanisme eksekusi, dan distribusi hasil eksekusi. Dan terakhir ada standarisasi dokumentasi, pengembangan template dokumentasi pembiayaan sindikasi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia untuk mengurangi ketidakpastian. Penguatan struktur perjanjian, yaitu perjanjian kredit sindikasi yang komprehensif, perjanjian antar kreditur yang detail, dan perjanjian keagenan yang jelas. Adopsi model struktur security agency yang inovatif. Debitur, yaitu parallel debt structure. Debitur mengakui secara eksplisit memiliki utang kepada security agent yang menilainya sama dengan utang kepada kreditur sindikasi. Trust, receipt, and structure. Security agent memegang jaminan berdasarkan prinsip trust, receipt. Mengakui bahwa jaminan untuk kepentingan kreditur. Dan terakhir ada agensi struktur. Security agent bertindak sebagai wakil kreditur berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang komprehensif. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa efektif, alternatif penyelesaian sengketa, klausul yang mewajibkan mediasi atau arbitrase sebelum litigasi. Steering Committee, yaitu forum yang terdiri dari perwakilan kreditur untuk pengambilan keputusan terkoordinasi. Yang terakhir ada diligence mendalam, pemanfaatan jasa konsultan independen untuk penilaian objektif dalam penyelesaian sengketa. Yang dapat saya simpulkan dari makalah saya yaitu pembiayaan sindikasi merupakan instrumen penting untuk pendanaan proyek berskala besar, namun masih menghadapi tantangan kepastian hukum di Indonesia akibat ketiadaan kerangka regulasi yang khusus dalam biaya sindikasi ini. Meskipun terdapat kelemahan dalam struktur security agent konvensional, berbagai model alternatif seperti parallel debt structure dapat diadopsi untuk meningkatkan kepastian kedudukan kreditur. Dibutuhkannya pendekatan komprehensif yang memadukan reformasi regulasi, penguatan struktur perjanjian, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa efektif. Dengan peningkatan kepastian hukum, pembiayaan sindikasi dapat berkembang sebagai instrumen pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.